Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam persekutuan keluarga GKJ Tlogosari dengan tema Aku Pasti Sembuh. Sebelum kita memulai persekutuan hari ini, kita akan memujikan pujian pertama, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sebelum memulai firman, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat anugerah-Mu untuk kami sampai hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kami kesehatan, dan saat ini kami akan memulai persekutuan Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, berilah kami hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Kiranya Engkau bimbing kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati untuk Ibu Anung nanti yang akan membawakan firman. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum memulai firman, kita akan memujikan satu pujian bersama keluargaku. Hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati
berjanji setia sampai akhir mengasihimu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu, khususnya dalam persekutuan keluarga GKJ Tlogosari. Terlebih pada bulan ini kita memasuki bulan keluarga. Tema besar bulan keluarga di tahun 2021 ini adalah Tuhan pulihkan keluargaku. Dan subtema pada hari ini adalah Aku pasti sembuh. Ya, dari tema besar Tuhan pulihkan keluargaku dengan subtema Aku pasti sembuh. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Markus 10, khususnya ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, demikian firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita mendengar firman yang sudah tersampaikan tadi, bahwa perikop ini mengisahkan tentang usaha yang dilakukan oleh Bartimeus, seorang pengemis yang buta sejak lahir. Kita bisa membayangkan seperti apa kondisi seorang buta yang dalam menjalani kehidupannya tidak disebutkan umurnya berapa begitu, tetapi pastilah sudah cukup panjang waktu yang harus dia manfaatkan untuk menjalani kehidupannya. Dan di dalam kebutaan itu kita bisa membayangkan bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi satu karunia yang boleh dia miliki adalah kemampuannya mendengar. Kita tahu bahwa kemampuan mendengar itu menjadi bagian yang memang boleh menjadi satu kebanggaan bagi mereka orang-orang yang punya disabilitas kebutaan. Nah, inilah juga yang dialami oleh Bartimeus. Ketika dia boleh mendengar bahwa ada berita Yesus orang Nazaret itu tiba di Yeriko, maka ia melakukan satu usaha. Dengan keras ia berteriak-teriak karena dia mendengar bahwa Yesus sedang lalu, sedang lewat di sampingnya.
Kemudian dia berteriak-teriak, "Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku." Dikatakan demikian, bahwa yang dia pikirkan adalah bahwa Yesus anak Daud orang Nazaret ini pasti akan bisa menolong dia untuk sembuh dari sakitnya, dari kebutaannya tersebut. Nah, di satu sisi ketika dia berteriak-teriak tersebut, orang-orang di sekitar Yesus menghardik dia supaya diam, karena mereka merasa terganggu oleh suara Bartimeus. Tetapi berbeda dengan Yesus. Ketika dia mendengar suara Bartimeus berikutnya, kemudian dia meminta untuk memanggil Bartimeus mendekat kepadanya. Nah, kita bisa menyaksikan bahwa ada perbedaan. Di satu sisi adalah Yesus yang seorang guru, dan di sisi yang lain ada para murid yang sebenarnya mereka sudah mengikut Yesus sepanjang waktu. Seharusnya mereka tahu ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, mereka tahu apa yang akan Yesus lakukan. Tetapi berbeda sekali pada waktu itu, malah dia menghardik, menyuruhnya untuk berhenti. Nah, satu hal yang kadang-kadang tidak menjadi satu pembelajaran bagi mereka untuk meniru gurunya. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kemudian Yesus meminta untuk Bartimeus dipanggil dan mendekat kepadanya. Dan ketika Bartimeus sudah mendekat, ditanya, "Apa yang kamu inginkan daripadaku?" Jawaban Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Artinya bahwa kesempatan yang dimanfaatkan oleh Bartimeus ini benar-benar diharapkan oleh dia. "Aku ingin melihat, tolonglah aku, kasihanilah aku." Dan luar biasa, Yesus mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Satu proses kehidupan iman yang boleh dinyatakan ditunjukkan oleh Bartimeus itu menolong dia untuk boleh kembali dapat melihat. Keyakinannya, kepercayaannya, usahanya membuat dia mendapatkan satu berkat kesempatan untuk kembali boleh melihat. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, bagaimana bacaan ini kemudian kita sinkronkan dengan kehidupan keluarga kita? Sama seperti Bartimeus, kadang-kadang keluarga kita, seisi rumah kita sering mengalami sakit. Mungkin bukan hanya sakit secara fisik, tetapi juga sakit secara psikologis. Di mana kalau sakit fisik, mungkin keluarga akan peduli, memperhatikan, kemudian membawanya berobat ke rumah sakit atau ke dokter begitu, dan mengusahakan. Ada satu usaha yang dilakukan, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke klinik begitu, hingga akhirnya anggota keluarga yang sakit ini boleh kemudian sembuh. Kalau sakit psikologis, kadang-kadang tidak terucapkan, kadang-kadang tidak tersampaikan. Tetapi ada perilaku-perilaku sebetulnya bisa diamati, bisa dilihat begitu ya. Seperti apa perilaku yang bisa dilihat tersebut. Nah, inilah yang seharusnya menjadi satu perhatian. Kenapa ya istri saya kok menjadi diam? Kenapa ya suami saya kok menjadi emosinan atau marah-marah? Kenapa ya anak saya kok berubah perilakunya? Dia menjadi lebih pendiam, dia mengurung diri di kamar, atau mungkin ada banyak hal lain yang kemudian itu menunjukkan perubahan yang sebetulnya kalau kita mau peduli, kita akan tahu sebetulnya sedang terjadi apa dengan anggota keluarga kita. Tetapi mungkin kita sama dengan para murid tadi, tidak peduli. Ketika Bartimeus berteriak-teriak, mereka menganggap bahwa ini sebagai gangguan. Jadi ini harus disingkirkan. Di keluarga mungkin tidak seperti itu, kita menjadi tidak peduli, tidak peka terhadap kondisi anggota keluarga kita yang lain. Karena apa? Kita hanya berorientasi, kita hanya memikirkan diri kita sendiri.
kita hanya berfokus pada kondisi kita. Mungkin seorang ayah berfokus pada pekerjaannya, seorang ibu sibuk dengan banyak hal yang harus disiapkan di dalam rumah tangga. Atau seorang anak merasa karena sekarang sekolah daring, maka dibutuhkan satu kondisi atau satu situasi yang harus mendukung dia, sehingga abai terhadap kondisi-kondisi yang lainnya. Nah, ada banyak hal yang membuat orang-orang atau anggota keluarga tidak peduli atau tidak peka. Padahal di satu sisi ada anggota keluarganya yang sedang sakit, ada anggota keluarganya yang membutuhkan pertolongan, yang seperti Bartimeus berteriak-teriak, mengatakan, mengungkapkan dengan bahasa tubuhnya bahwa aku sedang sakit. Nah, inilah yang menjadi bagian dari kehidupan kita, yang faktanya ada. Ternyata ketika kita memiliki kepekaan, ketika kita memiliki perhatian, ketika kita bisa menolong anggota keluarga kita yang sakit, entah itu sakit secara fisik atau sakit secara psikologis, dan dibungkus dengan keyakinan percaya bahwa Tuhan akan menyertai apa yang kita lakukan, bahwa Tuhan akan memberkati untuk setiap usaha kita, maka semuanya bisa teratasi. Anggota keluarga kita bisa disembuhkan. Kita bisa menolong mereka. Kalau sakit secara fisik, kita bisa membawanya ke dokter. Kalau sakit secara psikologis, kita bisa menolong dia untuk mengurai apa yang menjadi masalahnya, sehingga anggota keluarga kita mengalami hal seperti itu. Kita ajak untuk bercerita, kita ajak untuk mendiskusikan, kita coba istilahnya gali apa yang sedang dia alami sehingga dia mengalami perubahan atau perubahan perilaku begitu, dari yang sebetulnya pendiam menjadi agresif, atau dari yang sebetulnya ceria kok menjadi pendiam. Nah, inilah menjadi bagian kita untuk peduli kepada anggota keluarga kita. Ketika perhatian, kepekaan, kepedulian itu muncul, maka anggota keluarga kita yang sakit ini akan mengalami kesembuhan. Tetapi di luar semua itu, kita harus menyandarkan semuanya kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Kepada Tuhan yang sudah memberikan semuanya untuk keluarga kita, memberkati keluarga kita seperti pujian kita tadi, bahwa setiap saat, setiap waktu ketika kita sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan, maka kasih Tuhan itu akan mengalir dalam keluarga kita. Seperti Bartimeus, dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dari yang buta kemudian mampu melihat kembali. Dari yang mengalami kelemahan, dia bisa mendapatkan atau dia bisa mengalami satu kondisi yang kuat, yang luar biasa. Nah, demikian juga dengan anggota keluarga kita. Pasti ketika mereka mengalami sakit, artinya sakit apapun itu, dan ketika di dalam diri kita ada kepekaan, kepedulian, mau menolong dan percaya kepada Tuhan Yesus Sang Sumber kesembuhan itu, apa yang diharapkan akan terwujud. Pastilah mereka akan mendapatkan kesembuhan sesuai dengan kondisi mereka, dan semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan pulihkan keluargaku akan bisa terwujud dalam keluarga kita. Bahkan di dalam kita masih menapaki masa pandemi ini, jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan buat semuanya baik tepat pada waktunya. Seperti Bartimeus memberikan kepercayaan imannya hanya kepada Tuhan Yesus, kita pun juga demikian. Maka Tuhan akan menolong kita, akan memberikan kesembuhan sempurna. Artinya baik secara jasmani, secara psikologi, secara spiritual, secara ekonomi dan sosial, Tuhan akan pulihkan. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempercayakan semuanya, dan satu dengan yang lain kita punya kepekaan, kita punya kepedulian, kita boleh saling menopang, saling mendukung. Jangan sampai di antara keluarga kita terjadi hal-hal yang membuat kehancuran dalam keluarga. Nah, mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kita. Tuhan ada bersama dengan keluarga kita setiap saat, setiap waktu. Biarlah firman ini akan semakin mengikat erat
kebersamaan dalam keluarga kita, kepedulian, kepekaan, keinginan untuk saling menopang, saling menguatkan, saling menolong harus kita tunjukkan. Jangan pernah memfokuskan pada diri sendiri, tetapi mari ikat semuanya dengan kasih, dengan perhatian, dan semua itu ada di bawah kuasa penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Biarlah ini semakin menolong kami untuk kami boleh peduli, kami boleh peka, kami boleh memperhatikan anggota keluarga kami di dalam keadaan mereka masing-masing. Dan ikat kami dengan ikatan kasih Tuhan. Biarlah iman keluarga kami terus tertuju kepadamu, sehingga apa yang kami harapkan, apa yang kami mohon, Tuhan akan mewujudkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Anung untuk firman-Nya. Baik Bapak Ibu dan yang terkasih, bersama kita akan bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk sapaan firman-Mu Tuhan, biarlah itu menolong kami untuk kami semakin hidup peka terhadap anggota keluarga kami. Kami boleh menopang, kami boleh memperhatikan, kami boleh menolong anggota keluarga kami yang sedang sakit, baik fisik, psikologis, maupun sakit yang lainnya. Mampukan kami Tuhan, ikat kami dengan ikatan kasih yang datang dari Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GKJ Tlogosari. Tuhan memberkati masing-masing keluarga dengan berkat kesehatan, berkat kecukupan, dan berkat sukacita. Tuhan menjauhkan dari segala yang tidak baik. Berkati keberlangsungan gereja kami, kiranya terus ada dalam kuasa penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami yang sakit, Allah jamah, Allah pulihkan, Allah sembuhkan. Keluarga yang sedang mengalami persoalan, Allah bantu untuk menyelesaikan apapun itu persoalannya. Kami juga membawa doa untuk kota Semarang ini, kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi kota Semarang ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah damai sejahtera melingkupi bangsa dan negara kami, jauhkan bangsa kami dari perpecahan. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan hari ini, kita akan memujikan lagu Keluargaku Adalah Surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi
menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan bercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Baik, Bapak Ibu Saudari yang terkasih, terima kasih untuk yang bergabung bersama kami dalam persekutuan hari ini, dan kami akan menutup dengan doa. Yesus, terima kasih atas firman yang boleh kami dengarkan melalui Ibu Anung Tuhan. Kiranya kami satu sama lain dalam keluarga dapat saling peka Tuhan, dan kiranya Kau berkati kami agar boleh menjadi keluarga yang utuh. Dan kami juga mohon berkat-Mu, kiranya Kau berkati kami, berikanlah kami kesehatan Tuhan, satu dengan yang lain, kepekaan, kami boleh saling perhatian Tuhan satu sama lain. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami doa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.